saya aturkan pada Bapak dosen pembimbing Bapak Diki Putra Setianto MSc sebagai dosen pembimbing dalam mata kuliah tugas yaitu komunikasi bisnis. Di sini saya akan memaparkan job description admin pelaksana atau operator dapodik di SMA Negeri 11 Surabaya. Perkenalkan, saya Edi Sugiarto, mahasiswa Fakultas Manajemen, dan di sini saya akan memaparkan untuk job description saya sebagai operator dapodik di SMA 11 Surabaya. Saya akan memaparkan tugas dan tanggung jawab saya dalam mengelola data pendidikan, mulai dari pendataan siswa, kepegawaian, hingga sarana prasarana di SMA Negeri 11 Surabaya. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke detail tugas, izinkan saya memperkenalkan profil singkat. Saya bertugas di SMA Negeri 11 Surabaya dengan fokus utama mengelola sistem dapodik. Kualifikasi saya meliputi penguasaan Microsoft Office dan Google Workspace untuk pengolahan data. Keterampilan dalam pengasipan serta kemampuan berkomunikasi dengan guru, siswa, dan orang tua sebagai stakeholder utama. Tugas saya terbagi dalam 3 bidang utama. 1. Pendataan siswa. Saya memastikan nomor induk siswa atau NIS, kelas, dan mutasi siswa masuk atau keluar tercatat akurat di sistem dapodik. Misalnya, saat ada siswa pindah sekolah, data harus segera diperbarui untuk menghindari kesalahan laporan. Kedua, kepegawaian. Saya mengelola data guru seperti absensi, penilaian angka kredit, kompetensi kinerja, profil GTK, hingga sertifikasi. Termasuk di sini adalah input nilai rapot online untuk siswa. Yang ketiga, Sarpras. Saya membantu mendata dan melaporkan kondisi sarana prasarana sekolah seperti gedung, laboratorium, atau perpustakaan untuk kebutuhan inventaris dan perbaikan. Untuk menjalankan tugas ini ada 2 jenis kompetensi yang harus dimiliki. 1. Kompetensi teknis seperti pengoperasian dapodik, Excel untuk olah data, dan Google Form untuk pengumpulan informasi. Yang kedua, non teknis, komunikasi efektif saat berkoordinasi dengan guru, orang tua, ketelitian saat memverifikasi data, dan manajemen waktu agar laporan tepat deadline. Komunikasi skill ini sangat krusial untuk meminimalisir kesalahan data. Berikut alur sederhana proses kerja saya. 1. Input data, tarik data dari dapodik dan sp.datadik.dikdasmen.go.id. Di sini, saat tahun pelajaran baru, siswa yang masuk dalam pelaksanaan PPDB, secara otomatis kita nanti akan menarik data anak-anak yang akan masuk ke dapodik kita lewat web sp.datadik.dikdasmen.go.id. Yang kedua, memvalidasi, memastikan data sesuai dengan dokumen seperti KSK, KTP, atau SK pegawai. Ketiga, upload ke dapodik. Data yang sudah valid diunggah ke sistem dan sinkronisasi. Keempat, arsip dokumen fisik dan digital disimpan rapi untuk audit atau perbaikan data. Yang kelima, koordinasi jika ada kendala
saya berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau pihak terkait. Beberapa tantangan yang sering dihadapi beserta solusinya. Data tidak valid, misalnya NISN, Nomor Induk Siswa Nasional, tidak valid atau masuk residu, solusinya kita perbaikannya di web vervalpd.data.kemendikbud.go.id. Kedua, keterlambatan laporan. Untuk menghindari ini, saya membuat timeline kerja dan reminder otomatis via Google Form dan berkoordinasi dengan wali kelas. Ketiga, kendala teknis Dapodik. Jika sistem error, saya segera menghubungi helpdesk Pusdatin Kemendikbud dan cabang dinas pendidikan. Dapodik dalam sistem perbaikan data, di antaranya, 1. Dapodik rilis dalam 1 tahun 2 kali dan sampai sekarang sudah rilis di versi 2025.c. 2. Berdampak pada aplikasi rapot SP, di mana untuk input dari aplikasi rapot itu tergantung dari Dapodik yang sudah kita update. Dan sekarang untuk rapot SP kita menggunakan di versi 2025.3. Ketiga, berdampak pada aplikasi e-master BKD jatimprov.go.id, di mana ini adalah merupakan aplikasi untuk kepegawaian. Keempat, akun belajar.id. Anak-anak atau siswa kami diharapkan yang sudah masuk dalam Dapodik nanti akan diberi akun untuk aktivasi akun belajar.id. Kelima, perencanaan BOS, bantuan operasional sekolah. Keenam, dalam skala pekerjaan kami punya tim untuk mengendalikan semua pekerjaan tersebut. Satu data pada Dapodik menekankan pentingnya data yang akurat dan terpadu untuk perencanaan pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Sebagai penutup, peran admin Dapodik mungkin tidak terlihat langsung, tetapi akurasi data yang kami kelola adalah fondasi kebijakan pendidikan. Dari data inilah sekolah bisa merencanakan anggaran, kuota guru, atau rehabilitasi sarana prasarana. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau kebutuhan kolaborasi, silakan hubungi saya di email dan nomor HP di bawah. Ini adalah tampilan dari SP Datadik untuk perbaikan data tampilan dari aplikasi Dapodik yang sudah rilis di versi 2025.c. Dan ini adalah tampilan dari web data.kemendikbud.go.id untuk perbaikan data siswa. Ini tampilan dari raport SP yang dikelola oleh sekolah kami, di mana nanti anak-anak untuk penerimaan raport inputnya dari aplikasi ini. Dan ini adalah tampilan dari Master Provinsi Jawa Timur, master untuk pendataan ASN di sekolah kami. Dan ini adalah SP Datadik, di mana nanti untuk pengusulan sarpras, perbaikan data KPU guru juga di sini juga bisa. Dan berikut adalah dokumentasi di sekolah kami: pelaksanaan upacara bendera, pelaksanaan Hari Pendidikan Nasional, dan aktivasi akun belajar.id. Dan terima kasih.